Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kompresor limiter gate dalam sebuah audio. Di pembahasan yang akan kita ulas kali ini mengenai cara pengoperasian dan juga fungsi dari kompresor ini. Yang akan kita bahas yang pertama adalah fungsi dari sebuah kompresor. Kenapa di dalam sebuah sound system itu kita memerlukan sebuah yang namanya kompresor. Fungsinya itu untuk bisa untuk membatasi, bisa untuk mengatur buka tutupnya si audio ya lur ya. Nanti kita akan bahas untuk hal tersebut mengenai fungsi-fungsi masing-masing tombol. Nanti kita akan bahas. Jadi kenapa kok bisa disebut sebagai buka nutupnya sebuah audio, nanti kita akan bahas. Dan juga untuk mengompres. Nah, yang disebut mengompres di sini bukan suaranya tambah kencang, tidak, melainkan malah suaranya itu dilemahkan ya lur ya, atau dipadatkan. Jadi yang misalkan suaranya itu over, itu dengan adanya kompresor ini akan sedikit jinak, jadi sedikit lebih lunak agar nanti speaker kita tidak mudah jebol. Jadi seperti itu fungsi terutama dari kompresor. Dan fitur-fitur yang ada di sini juga ada limiter. Nah, baru kalau limiter ini untuk membatasi ya, ya. Jadi membatasi dB yang keluar yang akan masuk ke power. Jadi nanti kita bisa dibatasi lewat sini. Cuman untuk kompresor itu sendiri bukan untuk membatasi, cuman untuk menjinakkan sebuah sinyal audio yang tiba-tiba besar atau bisa disebut galak. Biasanya yang terjadi seperti itu ketika kita live itu atau kita pakai buat pidato. Nah, jadi sumber suara yang dihasilkan oleh mikrofon itu kan tidak landai ya. Kadang orang bicaranya keras, kadang orang bicaranya pelan. Nah, ketika saat posisi orang berteriak itu kan terjadi dB yang sangat tinggi. Itu yang akan mudah untuk memutuskan sebuah speaker. Jadi dengan adanya kompresor ini ketika nanti kita setting untuk ngompresnya di berapa dB, nanti ketika ada orang teriak itu suaranya bisa lebih lunak atau bisa lebih terkendalikan. Jadi tidak mudah untuk merusak speaker kita. Jadi fungsinya memang ini sangat penting, cuman tidak begitu teman-teman berkeinginan untuk memiliki ya. Jadi memang ini fungsinya sangat penting, terutama untuk power yang sudah menggunakan power besar itu untuk speaker jadi sangat rawan. Jadi saya anjurkan untuk menggunakan sebuah seperti ini, terkecuali untuk teman-teman yang sudah memiliki DLMS atau audio management system yang sudah digital ya. Itu kan sudah lengkap lor, ada equalizer, ada limiter, ada crossover, kompresor, itu kan sudah lengkap lor. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan analog, saya sarankan untuk membeli kompresor. Oke, yang kita akan bahas yang pertama mengenai fungsi masing-masing knob lor, masing-masing tombol. Ini fungsinya buat apa dan cara pengoperasiannya bagaimana. Yang pertama kita akan coba dekatkan. Ini mengenai gate dari kompresor ya. Nah, di sini ya. Ini adalah gate. Ini posisi sudah saya nyalakan untuk mempermudah, tetapi audionya tidak saya masukin ya, lor ya. Nanti di lain waktu kita jelaskan dari fungsi ini. Ada threshold. Threshold ini adalah untuk mengatur bukaan audio yang akan masuk lor. Jadi ini fungsinya untuk membuka dan menutup sebuah sinyal audio. Contohnya seperti ini. Ketika lampu ini nyala seperti ini tandanya audio menutup lor. Jadi tidak ada sinyal masuk sama sekali. Ketika lampunya ini hidup, itu berarti ada audio yang masuk. Ya, jadi seperti itu. Kita bisa atur lor. Misal kita setelah kita musikkan ya, kita kasih musik itu kan
audio sinyalnya itu kan di atas 25 dB ya, bisa jadi di 0 dB. Nah ketika itu kita pasang di sini lur, minimal di min 10. Jadi ketika audio itu belum apa itu namanya, belum mencapai kekerasan di minus 10 dB, ini sinyal masih tertutup lur. Jadi sinyal audio yang akan menuju ke komponen selanjutnya, misal ini kompresor, terus outputnya kita masukkan ke power, itu power tidak akan menerima sinyal sama sekali lur. Jadi bisa menghilangkan noise dan lain sebagainya. Nanti jika terjadi noise di mixer atau di equalizer, nanti itu bisa diperkecil ya dengan adanya kompresor ini. Jadi seperti itu. Tergantung si kompresor ini naruhnya di mana lur. Kalau misal kompresor ini kita pakai hanya untuk mikrofon, misalnya untuk wireless, kan itu otomatis dari wireless menuju ke kompresor, out kompresor menuju ke mixer. Nah itu juga bisa, atau ini digunakan sebagai output. Jadi wireless ke atau mic ke mixer, ke equalizer, baru ke sini. Nah itu bisa, tinggal aplikasinya ini mau digunakan di mana. Ini threshold ini sebagai buka tutupnya si pintu audio antara masuknya sinyal audio atau tidaknya tergantung settingan kita yang di sini. Dan di sini ada release. Release ini ada yang bisa disebut untuk cepat dan lambatnya si pintu ini terbuka dan tertutup lur. Contohnya seperti ini. Misal di release ini kan saya posisikan di fast ya, cepat. Ini nanti audio bukanya ketika ada suara dia bukanya cepat lur. Tuh. Ketika kita taruh di tengah-tengah, ketika ada suara dia bukanya nutupnya agak pelan, nutupnya ya lur, bukan bukanya lur. Kalau bukanya dia cepat. Ini nutupnya. Maaf, tadi salah ya. Untuk nutupnya sih pintu audio. Nah, seperti ini. Dia bukanya agak pelan. Ketika kita pasang di yang paling slow, dia nutupnya tuh dia sangat pelan lur untuk nutupnya. Jadi ketika ada orang bicara, misal dipakai mikrofon untuk seseorang, ketika orang itu berhenti berbicara, maka dia akan menutup. Duk 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 duk. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ada orang di sampingnya berbicara atau ketika berbisik-bisik, jika audionya itu belum sampai di minus 10. Kalau kita setting di sini berarti kalau audio belum sampai ke minus 10 dB berarti audio itu tidak akan masuk ke speaker. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke bagian threshold dan rasio. Nah, disinilah letak dari kompresor itu sendiri. Jika ini untuk settingan dari kompresor ya, perbandingan dari kompresor. Misal sinyalnya itu mau diletakkan di mana, kalau 2:1, 4:1, atau 1:1. Kalau 1:1 ini udah nggak ada kompres sama sekali lur, jadi loss. Jadi nggak ada kompres sama sekali. Kalau semakin ke sini ngompresnya semakin banyak lur. Jadi jika ada audio itu ngompresnya dia semakin banyak. Idealnya kita letakkan di 2:1. Atau jika ini ngompresnya masih terlalu ya, jadi kurang, kalau misalnya ada bass bottom itu kurang cedak, itu kita bisa pakai di 1,3:1. Yang penting jangan di 1,1, nanti kompresornya nggak fungsi. Segini atau kita idealnya pasang di sini itu sudah bagus. Dan threshold ini adalah dimana si kompresor itu akan memulai mengompres. Jadi ini kita setting di mana? Misal kita setting di 0 dB, berarti kompresor ini akan mengompres sinyal frekuensi yang di atas 0 dB ke atas. Itu kompresor mulai bekerja. Kalau kita pasang di minus 10, berarti di minus 10 dB ini kompresor sudah bekerja. Jadi seperti itu ya lur ya untuk fungsinya. Yang kedua, ini ada dua tombol, ini berpasang-pasangan. Yang ini kebalikannya lur. Kalau yang ini ketika mengompres, kalau yang ini setelah mengompres lur. Setelah mengompresnya antara apa itu namanya,
mau mengompresnya cepat atau membukanya setelah mengopresnya itu cepat dan tidaknya, pengaturannya di sini lur. Ini hanya bisa dirasakan, untuk sulit sekali untuk dijelaskan ya lur. Kalau kesulitan mending pencet di auto saja seperti ini. Jadi biar sistem yang ada di dalamnya bekerja secara mandiri. Jadi begitu ya lur ya. Yang ke tombol selanjutnya ini adalah output gain. Ini semua orang sudah pasti paham lur. Ini adalah output atau bisa disebut sebagai volume. Yang ke tombol selanjutnya ini adalah limiter tadi. Ini adalah pembatasan sinyal audio yang keluar. Jadi misal ini kita pasang di plus 5 dB, jadi untuk audio yang plus 5 dB ke atas itu dia akan terpangkas seperti itu untuk tingkat kekerasannya. Dan di sini ada tombol stereo dan couple. Ini adalah tombol master. Jika ini kita pasang di stereo, ini kita bisa apa itu namanya? Bisa di setting sendiri-sendiri. Jadi untuk channel 1, channel 2 ini bisa disetting sendiri-sendiri dengan menggunakan tombol yang ada di depannya. Kalau kita couple, berarti ini input dan output dari kedua channel ini sama lur. Dan yang cara nyetingnya itu di tombol channel 1 di sini. Jadi bisa diperhatikan untuk lampunya ketika kita putar di sini itu dia sama lur. Tuh. Sama. Settingannya ya di sini. Ini kita coba kita pakai di slow. Nah, ini lur. Kita slow, ini semuanya channel 1 2 sama. Duk 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 duk. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk sistem kerjanya atau cara mengoperasikannya seperti itu ya lur ya. Jadi cukup simpel untuk penjelasan kali ini. Nanti kita akan coba pakai, kalau perlu kita akan buka isinya lur, karena ini cukup berat. Jadi saya juga penasaran isinya seperti apa, apakah komponennya makro atau SMD, saya juga masih penasaran. Untuk yang teman-teman pernah membuka, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.